Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Mulyo Hadi. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswi STIE Eka Dharma Indonesia semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen Pak Ade. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang konsep atau rancangan penerimaan tenaga yang membahas perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Penerimaan sumber daya manusia di perusahaan sering kita sebut dengan rekrutmen. Menurut Werther dan Davis tahun 1996, membahas 3 poin. Yang pertama, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Yang kedua, proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Yang ketiga, hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha mengisi jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan suatu perusahaan. Tujuannya untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen bisa memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Ada pertanyaan, mengapa rekrutmen itu penting? Proses rekrutmen yang efektif dalam perusahaan tentu sangat dibutuhkan. Selain untuk memenuhi sumber daya manusia yang kompeten, juga untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Oleh karena itu, rekrutmen sangat penting dalam suatu perusahaan. Konsep penerimaan tenaga kerja yang akan dibahas kali ini adalah 10 proses rekrutmen di perusahaan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Dalam suatu perusahaan, kita harus mengetahui dulu posisi atau bagian atau jabatan apa yang sedang diperlukan. Salah satu cara terbaik untuk melihat ini adalah adanya keadaan di mana karyawan memiliki terlalu banyak beban pekerjaan sehingga membutuhkan bantuan. Keputusan untuk merekrut karyawan baru harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang sudah ada. Apabila ada karyawan yang beban kerjanya lebih sedikit, bisa dimutasi ke bagian yang beban kerjanya lebih banyak. Namun, bila tidak ada sama sekali karyawan yang bisa dimutasi ke bagian yang kesulitan dalam pekerjaannya, mau tidak mau, perusahaan akan merekrut karyawan baru dari luar untuk memenuhi posisi tersebut. Yang kedua adalah rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Dalam hal ini, tim HRD akan memikirkan mekanisme rencana perekrutan karyawan. HRD perusahaan tentu telah memiliki rencana atau mekanisme rekrutmen. Dalam mekanisme itu, hal pertama yang dilakukan oleh HRD adalah membentuk tim rekrutmen. Tujuannya adalah untuk membahas tata cara rekrutmen seperti apa, serta siapa saja yang akan berpartisipasi dalam tes dan wawancara dalam rekrutmen tersebut. Yang ketiga adalah publikasikan lowongan kerja. Setelah tim perekrutan dan tata cara rekrutmen sudah dibentuk oleh HRD,
HRD akan segera menyebarkan informasi tentang posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya, info lowongan kerja akan segera disebar, baik lisan, tulisan, maupun dalam bentuk iklan. Yang keempat adalah tinjau lamaran yang masuk. Tim HRD tentu akan menyeleksi lamaran yang masuk berdasarkan kriteria pelamar dan kebutuhan di perusahaan. Apabila ada yang sesuai, lanjut ke nomor 5. Wawancara kandidat yang berkualitas. Bila sudah ada lamaran yang terpilih, tim HRD akan menghubungi calon karyawan untuk memberikan jadwal wawancara kerja. Kandidat yang berkualitaslah yang terpilih untuk melaksanakan wawancara tersebut. Yang keenam adalah periksa referensi dan latar belakang. Saat proses wawancara, HRD akan memeriksa referensi, latar belakang, dan riwayat pekerja pelamar. Dari mana asalnya calon pelamar itu mengetahui tentang info lowongan? Apakah dari karyawan yang sudah bekerja di perusahaan itu sebelumnya, atau memang dari luar seperti informasi online, iklan, dan sebagainya. Kemudian, HRD akan memeriksa latar belakang serta riwayat pekerjaan dari karyawan tersebut. Dalam hal ini, skill juga akan diperiksa oleh HRD. Sejauh mana kualitas calon pelamar tersebut untuk melamar di posisi yang dia incar. Yang ketujuh adalah pilih orang yang paling berkualitas. HRD telah menyeleksi CV, sudah melakukan wawancara, memeriksa latar belakang dan skill pelamar. Kemudian HRD akan menyeleksi apakah memang calon pekerja tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak. Yang terakhir, HRD akan memastikan apakah kandidat tersebut siap untuk bekerja atau tidak. Orang-orang yang berhasil lolos dalam 5 kategori ini tentu masuk dalam kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kandidat tersebutlah yang lolos ke tahap selanjutnya. Poin ke-8. Khusus untuk para kandidat yang belum berhasil atau tidak lolos dalam seleksi sebelumnya, biasanya pihak HRD akan menjelaskan dan membuat penawaran terhadap kandidat yang tidak lolos tersebut. Yang pertama, HRD akan menginformasikan apabila memang kandidat tersebut tidak berhasil. Yang kedua, HRD akan memberikan penawaran bagi beberapa kandidat yang menurut HRD bisa lolos, namun belum waktunya saat ini lolos. Namun, HRD tentu tidak akan terlalu memberikan harapan. Apabila sudah pasti tidak lolos, langsung diberikan informasi. Namun, apabila ada kandidat yang memiliki peluang lebih baik, HRD akan memberikan penawaran kepada kandidat tersebut untuk menunggu. Namun, tetap diberikan jangka waktu. Apabila jangka waktunya sudah terlewat, masih belum ada informasi, biasanya kandidat tersebut tidak lolos ke tahap selanjutnya. Untuk yang poin nomor 9, negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Khusus untuk kandidat yang sudah berhasil lolos ke tahap selanjutnya,
biasanya HRD akan menawarkan untuk nego gaji. Semakin tinggi posisi yang ditawarkan, semakin besar pula kemungkinan negosiasi gaji. Biasanya HRD juga mempertimbangkan latar belakang, riwayat pekerjaan sebelumnya, termasuk skill. Negosiasi di sini adalah kesepakatan antara calon pekerja dan HRD itu sendiri. Yang ke-10 adalah menyambut karyawan baru. Dalam poin ini tentu karyawan yang tadi telah melewati tahap-tahap sebelumnya sudah berhasil masuk ke dalam perusahaan sesuai kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dalam poin ini, HRD harus memastikan hak dan kewajiban karyawan baru dalam posisinya terpenuhi. Baiklah, sekian dulu kiranya informasi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan bagi kalian yang masih membutuhkan informasi tentang rancangan penerimaan tenaga kerja dalam perusahaan. Semoga juga video ini bisa memenuhi nilai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia saya yang diberikan oleh Pak Ade. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan yang saya ucapkan sejak awal video tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.